Ya, jadi untuk mempelajari ikatan kimia, kita sudah harus mampu dalam materi konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron kita sudah bahas pada materi sebelumnya. Ya, sekarang kita mulai. Perlu diketahui bahwa di alam itu tidak ditemukan senyawa alami unsur-unsur gas mulia. Kenapa? Karena menurut G.N. Lewis dan Kossel, unsur-unsur gas mulia ini mempunyai konfigurasi elektron yang stabil. Mengapa dikatakan stabil? Ini berhubungan dengan konfigurasi elektronnya yang sudah terisi penuh. Jadi setiap kulitnya sudah terisi penuh. Nah, untuk melihat konfigurasi elektron gas mulia kita bisa lihat pada tabel. Di sini unsur gas mulia atau golongan D8A pada sistem periodik unsur. Ya, kita lihat di sini helium, neon, argon, kripton, xenon, radon atau lambang unsurnya He, He, Ne, Ar, Kr, Xe dan Rn. Ya. Kalian bisa lihat konfigurasi elektron dari helium itu terisi penuh pada kulit K, yaitu sebanyak 2 elektron. Kemudian neon terisi 2 kulit, yaitu kulit K dan L, 2, 8. Demikian juga dengan argon 2, 8, 8, kripton 2, 8, 18, 8, xenon 2, 8, 18, 18, 8 dan radon 2, 8, 18, 32, 18, 8. Jadi kita bisa lihat bahwa helium itu elektron valensinya 2, kemudian neon, argon, kripton, xenon, radon elektron valensinya adalah 8. Nah, di sini unsur-unsur selain gas mulia ingin mencapai kestabilan konfigurasi elektron yang sama dengan gas mulia. Jadi cenderung untuk menyamakan konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Bagaimana caranya? Unsur-unsur selain gas mulia ini harus memenuhi aturan duplet dan aturan oktet. Yang kita sudah lihat tadi, aturan duplet itu elektron valensinya 2 dan oktet itu elektron valensinya sama dengan 8. Bagaimana cara untuk mencapai kestabilan unsur-unsur selain gas mulia ini? Yaitu dengan cara menerima elektron atau dengan cara melepaskan elektron. Ya, contoh di sini diberikan natrium. Natrium itu mempunyai jumlah elektron atau nomor atom sama dengan 11, sehingga konfigurasinya adalah 281. Elektron valensinya sama dengan 1. Jadi untuk mencapai kestabilan konfigurasi elektron, Na ini lebih cenderung melepaskan 1 elektronnya dibandingkan dia harus menerima 7. Jadi Na cenderung melepaskan 1 elektronnya sehingga terbentuklah Na plus atau kation Na. Jadi dia berbentuk ion Na, melepaskan 1 elektronnya. Sedangkan klor atau Cl yang nomor atomnya adalah 17 berarti mempunyai elektron 17, konfigurasinya itu adalah 287. Nah, untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil atau yang sama dengan gas mulia, Cl ini lebih cenderung untuk menerima 1 dibandingkan harus membuang 7 elektronnya. Jadi dia lebih cenderung, Cl ini lebih cenderung untuk menerima 1 elektron, sehingga terbentuklah ion Cl-. Ya. Di dalam membahas ikatan kimia ini kita juga harus mengetahui lambang Lewis.
Apa itu lambang Lewis? Lambang Lewis adalah lambang atom yang disertai dengan elektron valensinya, di mana elektron valensi itu disimbolkan dengan tanda titik atau tanda silang. Ya, untuk lebih jelasnya kalian bisa perhatikan tabel di bawah ini beberapa contoh lambang Lewis dari unsur-unsur golongan 1A, 2A sampai golongan 8A. Yang di sini diberikan contoh periode kedua dan periode ketiga. Ya. Kita lanjut. Kita masuk di apa sebenarnya itu ikatan kimia. Ikatan kimia itu adalah gaya tarik-menarik antara dua atom atau lebih membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Ya, keadaannya menjadi lebih stabil. Jadi unsur-unsur itu agar supaya keadaannya menjadi stabil, dia harus membentuk ikatan kimia atau dengan kata lain bersenyawa dengan unsur-unsur yang lain. Ya. Jadi kalau terbentuk ikatan kimia berarti akan terbentuk senyawa. Dari unsur menjadi senyawa. Yang akan kita bahas di sini pada ikatan kimia ini ada ikatan ion, kemudian ikatan kovalen dan ikatan logam. Khusus untuk ikatan kovalen nanti kita akan bahas tentang ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Baiklah, kita mulai. Yang pertama adalah ikatan ion. Ikatan ion itu adalah gaya tarik-menarik antara ion yang berbeda muatan atau biasa dikenal dengan gaya elektrostatik atau biasa juga dikenal dengan nama ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk karena adanya serah terima elektron. Jadi ada yang menyerahkan elektronnya, harus ada yang menerimanya. Ya. Untuk ikatan ion ini terbentuk antara unsur logam dengan unsur non-logam. Unsur logam cenderung untuk melepaskan elektronnya sehingga membentuk ion positif atau kation, sedangkan unsur non-logam lebih cenderung untuk menerima elektron sehingga terbentuk ion negatif atau anion untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Di sini diberikan contoh pembentukan senyawa ion MgCl2. Jadi, kalau suatu senyawa terbentuk melalui ikatan ion, maka senyawanya disebut senyawa ion. Ya. Perhatikan contoh MgCl2. Mg mempunyai nomor atom 12 sehingga konfigurasi elektronnya adalah 282. Elektron valensinya adalah 2. Agar mencapai kestabilan konfigurasi, maka Mg ini lebih cenderung untuk melepaskan 2 elektron valensinya. Melepaskan 2 elektron terluarnya. Sehingga terbentuk Mg2 positif. Sedangkan untuk Cl yang mempunyai nomor atom 17, konfigurasi elektronnya adalah 287. Untuk mencapai kestabilan konfigurasi, Cl ini lebih cenderung untuk menerima 1 elektron. Sehingga terbentuklah ion Cl-. Ya, di sini bisa digambarkan kalau satu atom Mg itu dia melepaskan 2 elektron. Sedangkan Cl, satu atom Cl menerima 1 elektron. Maka kalau Mg melepaskan 2, maka yang dilepaskan itu juga harus ditangkap 2. Maka
Cl di sini terdiri dari 2 atom hingga terbentuk ikatan MgCl2. Jadi Cl-nya ada 2 atom sehingga terbentuklah ikatan MgCl2. Kalian untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan di proses pembentukan ikatannya. Jadi Mg2+ ditambah atau direaksikan dengan 2 ion Cl-, maka terbentuklah MgCl2. Ya, untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya membahas tentang ikatan kovalen. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung diisi pada kolom komentar. Sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.